Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,75% ke angka 7.224. Dan di video ini saya coba analisa satu saham blue chip yang ternyata mulai diakumulasi BlackRock dan JP Morgan di bulan Juli ini. Bagaimana potensi saham blue chip ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Telkom. Hari ini masih lanjut turun hampir 2% ke 3.100. Bisa kita lihat di grafik, Telkom sebelumnya pergerakannya mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat pada saat menyentuh atau mendekati 3.200, Telkom terpantau mulai melemah. Jadi walaupun pada perdagangan tanggal 12 Juli sempat bergerak naik menyentuh sekitar 3.270, tapi secara candle ini tidak oke dan ternyata bisa kita lihat kembali turun di bawah 3.150. Dan penurunan hari ini membuat Telkom saat tepat di support EMA 50 di sekitar 3.100. Dan di bawahnya masih ada support di harga 3.000. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul isyarat JP Morgan CS di saham Telkom. Jadi firma-firma investasi terbesar dunia termasuk JP Morgan dan BlackRock berbalik arah di saham Telkom awal kuartal 3 tahun 2024 ini. Jadi dari data RTI Business, Telkom termasuk 5 saham teratas yang membukukan beli bersih atau net buy asing dalam 5 perdagangan terakhir senilai 475,5 miliar. Jadi jika kita baca di data Bloomberg Terminal, BlackRock termasuk yang paling atas mengakumulasi saham Telkom sepanjang perdagangan Juli tahun 2024. Sepanjang bulan ini BlackRock memborong 3,40 juta lembar saham Telkom dari 1,424 miliar menjadi 1,427 miliar lembar saat ini. Jadi di bawah BlackRock masih ada Capital Group Cost yang mengakumulasi saham Telkom dari 1,307 miliar menjadi 1,308 miliar lembar saham. Dan bisa kita baca untuk JP Morgan juga sepanjang Juli ini terekam melakukan akumulasi juga di saham Telkom. Jadi rata-rata investor besar dunia di bulan Juli ini mulai masuk akumulasi saham Telkom. Dan jika kita lihat di bulan Juli ini memang bisa kita perhatikan ini dari tanggal 4 Juli Telkom mulai rebound dan naik lumayan tinggi. Tapi tetap karena saat ini masih mengetas garis EMA 50. Apabila teman-teman belum sempat entry, menurut saya ini kesempatan untuk pantau saham Telkom. Apabila Telkom minggu ini bisa bertanda rebound dari garis EMA 50, menurut saya secara teknikal masih menarik. Masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan untuk Telkom bisa coba kita lihat di sini, asing memang terpantau terus masuk akumulasi. Dan bisa kita perhatikan satu minggu terakhir akumulasi asing lumayan besar. Dan di broker summary pun jika kita perhatikan walaupun hari ini turun 1% lebih, ini terpantau ada akumulasi. Jadi bukannya distribusi, ini malah akumulasi pada penurunan hari ini. Sehingga Telkom bisa menarik apabila teman-teman belum sempat entry pun, ini bisa coba dipantau apabila minggu ini Telkom terpantau bisa bertanding garis EMA 50, masih menarik untuk entry dengan target jangka pendek di 3.200 sampai target lebih jauh di sekitar 3.280 sampai 3.300. Atau teman-teman hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 3.400 sampai garis EMA 150 ini. Jadi Telkom secara pergerakan memang belum uptrend tapi menarik atau sudah mulai membaik selama kuat bertahan di garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, misalnya masih bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop atau jadikan 3.000 untuk trail stop. Selama Telkom tidak turun buat 3.000, secara pergerakan saya lihat Telkom akan mulai membaik secara trend. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham MTEL. Bisa kita lihat MTEL hari ini masih naik 0,74% ke harga 685. Dan hari ini kembali naik menyentuh harga 700. Dan secara tren MTEL juga masih oke, masih bergerak tren walaupun minggu lalu sempat terkoreksi mendekati 660. Dan MTEL merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini. Karena secara pergerakan ini masih uptrend dan masih ada akumulasi. Dan saya sebenarnya sudah mencapai target di 700. Dan untuk MTEL, jika kita perhatikan di broker summary, asing satu minggu ini juga sudah mulai masuk akumulasi. Dan kenaikan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi MTEL menarik, secara tren jangka menengah ini masih uptrend. Candle hari ini memang kurang oke, ada shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang. Tapi karena masih ada akumulasi, saya lihat MTEL minggu ini masih ada potensi kembali naik mengetes 700. Dan apabila berhasil break, maka target berikutnya di 720.
Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya tetap apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 660 sampai maksimal 670 apabila teman-teman ingin coba entry. Dan jadikan harga 700 sampai 720 untuk target trading jangka pendek atau target swing jangka pendeknya. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya MTEL selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 pelan-pelan sudah mulai naik. Apabila berpotongan dan lanjut naik, maka cara tren jangka menengah MTEL akan lebih oke lagi. Selanjutnya XL, jika kita lihat cara pergerakan saat ini masih belum oke. 1 minggu terakhir mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 sampai 2300, bisa kita lihat XL belum berhasil break. Jadi walaupun sempat menyentuh 3300-an tapi tetap 2300-an, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break secara candle, dan hari ini malah kembali turun menuju zona 2200 sampai 2220. Jadi walaupun sempat bertahan dan rebound dari sekitar 2080 dan naik tinggi ke 2300, tetap saja secara teknikal ini belum terkonfirmasi break karena candle belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di 2270, garis EMA 50 sama di sekitar 2270, masih berupa resisten kuat untuk XL. Dan bisa kita lihat di sini, beda dengan Telkom yang asing terus masuk akumulasi, XL jika kita lihat ini masih ada distribusi. Dan di broker summary pun pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, ini masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham XL, menurut saya tetap harus hati-hati. Cara tren saat ini masih belum aman karena masih ada distribusi dan masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. XL saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2200. Dan hati-hati apabila terpantau minggu ini XL malah tembus di bawah 2200. Kan secara pergerakan akan lanjut downtrend kembali dengan target penurunan kembali ke sekitar 2080 sampai 2100. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham XL, bisa wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di zona ini. Apabila XL masih bisa bertahan dari rebound dari zona ini, bisa coba ikut entry dengan target jangka pendek di garis EMA 50 150 dan target lebih jauhnya di sekitar 2300 untuk target swing jangka pendeknya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.